Oke, untuk kelas 11 MTK wajib ini aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan ini nanti ada dalam hal apa saja? Itu untuk mencari persamaan garis singgung, titik stasioner, fungsi naik atau turun, nilai max atau nilai min. Sebenarnya nilai maksimal minimal itu sama aja dengan titik stasioner ya. Terus, nah sekarang ada suatu kurva, dia tanya PGS di titik berabsis 1 itu gimana sih gitu. Jadi kalau kalian mau cari PGS, nanti pengaruhnya di gradien ya. Jadi M atau gradien ini itu sebenarnya y aksen atau turunan pertama dari kurva. Jadi kalau saya mau cari M itu tinggal turunkan biasa ini x pangkat 3 berarti 3x kuadrat, ini min 2x berarti min 2 plus 7 habis plus 0 ya. Tapi ini kan dalam bentuk fungsi. Yang kita mau itu suatu angka ya. Jadi inilah dia titiknya dikasih tahu. Nah, absis 1 artinya x-nya 1. Jadi kalian masukin x-nya 1. Berarti 3 kali 1 kuadrat min 2 sama dengan 1. Oh, gradiennya 1 juga. Oke. Nah, kemudian kita kalau sudah dapat gradien tinggal masuk rumus biasa yang kayak SMP ya. Berarti y min y1 m x min x1. Atau pakai y mx plus c juga boleh. Nah, x1 y1 ini adalah titik yang dilalui garis itu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu dia di titik berabsis 1, kan x-nya 1. Artinya kan x1-nya 1. Nah, y1-nya itu masukin ke persamaan kurva. Jadi ini 1 pangkat 3 min 2 kali 1 plus 7. Dapat 6. Berarti titiknya itu 1,6 gitu. Nah, masukinlah. Jadi y min 6 sama dengan m-nya gradiennya 1. X min 1. Berarti y min 6 sama dengan x min 1. Y-nya sama dengan x plus 5. Sudah dapat persamaan garis singgungnya. Atau kalau mau ubah ke sama dengan nolnya, berarti y-nya pindahkan saja. X min y plus 5 sama dengan 0. Nah, cuma begitu. Saya pause dulu, nanti lanjut ke titik stasioner. Oke. Nah, sekarang tentang titik stasioner dan jenisnya. Saya tuliskan soalnya ini. Y sama dengan x pangkat 3, min 3 berdua x kuadrat, min 6x plus 2. Ditanya titik stasionernya apa saja, dan jenisnya apa gitu. Tapi yang penting ini, syarat dari titik stasioner, kita pakai turunan tuh di mananya, itu ketika turunan fungsinya, f(x) aksennya ini, itu sama dengan 0. Atau kita boleh bilang y aksennya 0. Nah, bagaimana dengan cara cari jenisnya? Nanti kalian tinggal bikin garis bilangan, ada 4 kemungkinan. Jadi kalau kita lihat x-nya nanti, misalnya ini kan pas 0, berarti kita mau cari kiri kanannya itu di testing, maksud ada plus atau min gitu ya. Kalau dia plus min, artinya dia, kalau plus itu artinya dia naik. Nanti kaitannya fungsi naik dan fungsi turun. Ini min itu artinya turun. Oke. Kalau min plus artinya turun dulu, baru naik. Terus kalau plus plus, nah ini naik, naik, min min, turun, turun. Nah, jadi sekalian saya jelaskan fungsi naik, fungsi turun. Jadi apa sih maksud plusnya? Kalau f aksen x-nya positif, artinya lebih dari 0, itu fungsinya naik. Jadi kalau f aksen x-nya kurang dari 0, ini fungsinya turun. Artinya kalau yang pertama ini kita boleh bilang dia titik balik max, karena dia naik dulu baru turun di atas gitu ya. Kalau turun dulu baru naik, yang ini artinya titik balik minimal. Nah, bagaimana dengan plus plus min min? Berarti bukan balik, tapi dia cuma belok ya. Berarti titik belok. Kalau yang plus itu max, ini titik belok min. Nah, ada 4 kemungkinan. Jadi sekarang saya mau cari nih jenis stasionernya apa dan di mana titiknya. Jadi langkah pertama kita pakai syaratnya dulu, yaitu f aksennya 0 atau y aksennya 0. Berarti 3x kuadrat ini kalau kita kali 2 berarti min 3x itu min 6 plus 0 habis ya, sama dengan 0. Saya mau cari x-nya, boleh dong saya bagi 3. Jadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Ini x min 2, ini x plus 1. Gini. Oh, ternyata dapat x-nya 2 dan min 1. Berarti kita sudah dapat titik stasionernya, tapi cuma dapat x. Nah, sekarang supaya tahu jenisnya, saya gambar garis bilangan, kayak biasa kita selesaikan perbedaan samaan. Ini min 1, ini 2.
Tapi kita harus pakai yang paling asal ya, paling awal. Kadang-kadang kan kita bisa kali negatif di sini. Harus pakai turunan yang paling awal, yaitu ini. Jadi kalau pakai coba-coba, berarti misalnya 0 di mana? 0 masuk 0, min 3 kali 0, min 6. Oh, di sini negatif. Berarti sini plus, ini min, ini plus gitu ya. Tapi kalau mau cara cepat, lihat pangkat tertingginya, 3x kuadrat. Berarti dia positif dari kanan, plus, min, plus. Nah, dari sini saya lihat bentuknya. Oh, ini plus baru min. Oh, naik dulu baru turun. Berarti ini titik balik max. Oh, ini turun baru naik. Berarti yang ini balik min gitu. Nah, berarti tinggal hitung koordinat titiknya. Jadi kalau misalnya yang x-nya min 1, y-nya berapa? Itu kan masukin ke soal aslinya. Berarti min 1 pangkat 3, min 3 per 2 kali min 1 pangkat 2, min 6 kali min 1 plus 2. Berarti min 1, ini min 3 per 2, plus 6 plus 2 plus 8. Berarti min 2,5 plus 8. Ini saya hitungkan ya, ini 5,5 atau 11 per 2. Nah, terus kalau x-nya 2, berarti kan tinggal masukin y-nya adalah 2 pangkat 3 min 3 per 2 kali 2 pangkat 2 min 6 kali 2 plus 2. Berarti berapa tuh? Berarti 8 dikurang ini 3 per 2 kali 4 berarti 6 min 12 plus 2. Berapa tuh? Berarti 2 min 10 min 8. Oke. Nah, ini berarti koordinatnya adalah min 1,11 per 2. Ini 2, min 8. Ini titik balik max. Sebenarnya tinggal lihat juga sih, mana lebih besar ya, berarti dia maksimal. Siapa lebih kecil berarti minimal. Itu cara bodoh-bodoh gitu ya. Berarti kalau ini titik balik minimal. Nah, saya pause dulu ini sampai titik stasioner. Saya lanjut lagi. Untuk fungsi naik, fungsi turun, saya pakai soal sama saja ya. Kapan fungsi ini naik, kapan fungsi ini turun? Kalau kita sudah hitung ini f aksennya, kan ada kan? Jadi sekiranya kalau naik itu f aksen x-nya itu lebih dari 0, saya geser naik saja. Oke, kita sudah tahu turunannya adalah ini sebenarnya kan 3x kuadrat min 3x min 6 besar dari 0. Ini cara hitungnya sama, saya bagi 3. Cuma hati-hati kalau kadang-kadang ada negatif kan mau bagi minus ya. Nah, terus ini dapat kayak tadi ya, sama ini kan saya tulis ulang pura-pura yang atas itu saya tak lihat gitu. Nah, ternyata ini dapat 2 sama min 1. Nah, ini saya nyontek dulu, ini min 1, ini 2, ini plus min plus, cara-caranya sama kayak tadi ya. Nah, berarti karena ada mau lebih dari 0, kita ambil bagian yang plus. Nah, fungsi naik itu ambil yang bagian plus. Sebaliknya kalau fungsi turun, kan f aksen x-nya itu kurang dari 0, persamaannya semua sama. Oke. Kita ambil yang min. Nah, gitu. Jadi kalau di sini kita bilang kapan dia naik, berarti ketika x kurang dari min 1 atau x besar dari 2. Kapan dia merupakan fungsi turun, berarti ini min 1 kurang dari x kurang dari 2. Nah, cuma ada hati-hati, ada beberapa istilah. Misalnya ini kan naik sama turunnya ya. Kadang-kadang dia bilang tidak turun. Nah, tidak turun itu bukan berarti langsung naik gitu ya. Tapi dia bisa aja sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau naik kan lebih dari 0 ya. Ini buat catatan tambahannya. Jadi kalau turun itu kurang dari 0. Tapi kalau dia bilang tidak naik bukan berarti langsung turun. Karena bisa saja dia sama dengan. Nah, gitu. Itu tentang fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, sama PGS. Saya pause dulu. Oke, nah ini sekarang aplikasinya dalam soal cerita, misalnya mau cari nilai maksimal atau minimal. Nah, sekarang kalau dikasih tahu ada fungsi biaya, ini misalnya dia bilang biaya suatu pabrik deh gitu. Dia mau pakai $1.000 atau 1.000 pound sterling gitu kan. Ini 4x plus 1.200x per x min 80, tapi 1.000 itu per hari katanya. Nah, tapi dia bekerjanya selama x hari. Nah, jadi sekarang bisa saja soalnya ditanya berapa biaya minimalnya atau X-nya berapa supaya minimal. Jadi kita kerja berapa hari aja supaya biayanya minimal. Nah, bisa duduk versi bertanya, bisa tanya X-nya, bisa tanya biayanya.
Nah, pokoknya kalau seperti ini, hati-hati. Baca soalnya per hari atau biaya totalnya gitu. Kalau dia per hari, berarti kita mau kalikan jumlah harinya lagi. Jadi, kalau misalnya biaya total, berarti kita mau kalikan nih. 4X plus 1200 per X min 80 dikali, ya, ribunya simpan aja, 30. Dikali X ya. Berarti 4X kuadrat min 80X plus 1200. Nah, supaya ini minimal, sama kayak tadi, itu sebenarnya titik stasioner ya. Jadi, apapun soalnya, kalau misalnya minimal atau maksimal, kita coba turunkan dulu. Berarti saya turunkan biaya total aksen. Itu berarti sama dengan 8X min 80. Ini harus sama dengan 0, supaya max atau min. Nah, ini kan biaya minimal, berarti tak apa, nanti dia sesuai soalnya kok. Kalau dia memang minimal, dia akan dapat minimal. Kalau dia memang maksimal, dia akan dapat maksimal. Nah, sekarang kalau 8X min 80 sama dengan 0, saya 8X sama dengan 80, oh ternyata dapat X-nya 10. Ini adalah jawaban untuk ini. Berarti X-nya berapa sih supaya biaya minimal? Berarti 10. Nah, sekarang kalau misalnya berapa biaya minimalnya, totalnya atau biaya per harinya, tinggal sesuaikan. Kalau tanya biaya per hari, masukkan ke sini. Kalau biaya total, masukkan ke yang ini boleh, ini boleh. Nah, sekarang kalau saya bilang biaya total itu minimum, itu adalah 4 kali 10 kuadrat min 80 kali 10 tambah 1200. Berarti ini 400 dikurang 800 tambah 1200. Berarti 1600 ya. 1600 kurang 800 berarti 800. Ingat, berarti ini sebenarnya 800.000. Ada 3 biji 0, karena ada 1000. Kadang-kadang orang lupa. Sorry. Yes, ada 3 biji 0. Nah, sekarang pokoknya ini ya, kalau misalnya ada fungsi apa, kan ditanya maksimal atau minimalnya, fungsinya itu kan diturunkan. Jadi kalau misalnya saya ditanya biaya totalnya ini, berapa sih minimalnya, berarti ini yang kita turunkan. Tapi kalau ditanya biaya per hari minimum, berarti ini yang kita turunkan. Jadi apa yang ditanya maksimal atau minimalnya, itu yang diturunkan. Oke? Sekian. Setelah ini saya kasih contoh pembahasan soal ya.